Ya, Anda masih terus bersama dengan kami di Bincang Pagi Pemirsa. Kita hari ini berbicara tentang chance atau juga peluang dari poros baru sendiri. Seperti tadi saya sudah katakan, saya akan ditemani oleh 3 tamu saya untuk pagi hari ini. Sudah ada Mas Heri Budianto, pengamat politik. Selamat pagi Mas Heri. Bang Ramadan Mohan, Wasekjen Partai Demokrat, dan juga Bang Pumpidah Hidayatullah, fungsionaris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsionaris dari Partai Golkar sendiri. Nah pemirsa, Partai Golkar memang ini kalau kita lihat ini sepertinya berkelana kemana-mana mencari teman yang setia dan melanglang ke Gerindra, melanglang ke PDI Perjuangan juga, lalu juga ke Demokrat. Alih-alih menemukan teman koalisi, Golkar malah tampak kelihatan gamang di menit-menit terakhir menjelang pendaftaran bakal capres ke KPU yang dijadwalkan akan dilakukan pada Senin depan. Manuver politik Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri berlanjut Kamis kemarin. Ical bertandang ke kediaman Ketua Umum PDIP. Komunikasi kedua partai ini terlihat semakin intens untuk menjalin koalisi meski belum secara formal dipastikan. Pendekatan Golkar ke kandang banteng ini bukan sekali terjadi. Sebelumnya, Ical sengaja bertemu dengan Baca Pres PDI Perjuangan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Sinyal koalisi dipancarkan Jokowi untuk menyebut keduanya telah bertemu di satu titik. Jika malam harinya bertemu Jokowi, keesokan harinya Ical sowan untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini, Ical pun disebut membuka peluang membentuk poros baru bersama Demokrat yang sama-sama belum menemukan rekan koalisi. Tidak berhenti di situ. Komunikasi intens juga dijalin Ical dengan bakal capres Gerindra Prabowo Subianto. Ical bahkan menyempatkan diri bertandang ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bahasa tubuh keduanya seperti telah sepakat menjalin koalisi. Namun tetap saja tidak ada kata ijab kabul. Posisi Golkar yang seperti ini membuat kecewa elit partainya. Kita mau melamar jadi nomor 2, nggak ada yang mau. Akibatnya kita jual murah, belusukan ke Pasar Gembrong, itu merusak martabat Golkar. Saya pribadi menganggap langkah Ical itu melecehkan Partai Golkar. Itu harus dipertanggungjawabkan di Rapimnas nanti. Analisis politik menilai posisi Golkar kini pada titik yang rumit. Situasi menjadi rumit. Pilihannya adalah bergabung dengan salah satu koalisi, tapi tidak menjadi calon wakil presiden. Pilihan berikutnya ya, tetap menjadi calon presiden, tapi berkoalisi dengan Partai Demokrat, begitu. Nah, dugaan saya sekarang Abu Rizal dan Golkar sedang menjajaki. Bahkan analisis politik juga menilai posisi Golkar kali ini pada titik yang rumit. Golkar ibarat remaja galau yang sulit menemukan pelabuhan hati, berkelana ke sana kemari tanpa hasil yang pasti. Masih ada waktu sampai Senin pekan depan. Tim Liputan Metro TV. Ya, sebelum kita memulai perbincangan kita untuk pagi hari ini, saya ingin ini bapak-bapak untuk melihat dulu, kami punya gambar berikut ini. Coba kita lihat ada gambar apa? Nah, ini gambar ARB bersama dengan Puan ya, dengan Puan Maharani. Ini katanya sudah bertemu dengan Mega. Beneran sudah ketemu dengan Bu Mega belum? Oh, saya pikir. Iya dong. Kan itu ketua umumnya ini, ketua umumnya Golkar. Kalau salaman semua juga, Pak Ical kan salaman terus di mana-mana, sama Pak Prabowo juga salaman, Pak Jokowi salaman, sama Pak SBY juga salaman, semua salaman. Dalam artian begini, kalau dibilang galau sebenarnya enggak lah. Cuman yang saya sayangkan adalah munculnya wacana-wacana ya. Jadi istilahnya kan pendekatan seperti ini biasanya dilakukan oleh semua partai juga. Kita juga tahu lah banyak partai merapat ke Golkar juga dan kemudian bicara dan lain-lain. Tapi yang saya sayangkan adalah tiba-tiba muncul wacana. Misalnya ketika datang ke Pak Prabowo tiba-tiba mau jadi cawapres gitu. Kemudian datang ke sini ada teori lain. Nah, wacana-wacana ini yang sebenarnya seperti teman-teman saya sampaikan juga, seperti kayak Pak Zainal Bintang sampaikan, secara persepsi secara umum jadi kelihatannya kita galau sebenarnya. Padahal sebenarnya wajar-wajar saja. Bang, tapi beneran ketemu dengan Bu Mega nggak sih? Kok maksudnya gini, tidak ada kita kelihatan ada salaman, biasanya kan wajar ya gitu, ada ketua umum, diantarkan oleh ketua umum juga gitu keluar dari rumahnya. Kan jelas sebenarnya bahwa message-nya pertemuan itu dilakukan tertutup. Jadi kalau udah tertutup ya sebenarnya nggak perlu ada syutan untuk salaman juga, sebenarnya yang namanya tertutup gitu. Nggak perlu ada announcement apapun juga namanya tertutup ya. Pada saatnya nanti mungkin akan keluar lah dealnya seperti apa, dan
menurut saya yang paling penting sebenarnya jangan ada muncul wacana-wacana. Mungkin juga ini juga dihembuskan oleh ya istilahnya lingkaran-lingkaran yang dekat Pak Ical juga yang memunculkan gagasan-gagasan yang kemudian jadi malah memberatkan Partai Golkar dalam hal ini. Jadi tidak taktis dan tidak cerdas gitu menurut saya dalam hal Tapi ini. beneran ketemu dengan Bu Mega ya? Kalau ketemu dengan Bu Mega saya bilang tadi itu rapatnya tertutup dan tidak perlu ada yang tahu bahwa bertemu atau tidak gitu. Yang paling penting rapatnya tertutup. Oke, Mas Heri, tapi fatsun politiknya sebenarnya wajar tidak sih kalau misalnya kita ya dari sisi media ya, maksudnya seharusnya kan juga dilihat bersama dengan ketua umum partainya juga. Apakah ini mungkin ada indikasi lain, apa yang bisa dibaca oleh pengamat politik? Ya, ada beberapa informasi juga yang saya dapatkan bahwa upaya Pak Ical untuk ketemu dengan Bu Mega itu sudah sangat lama, tapi Bu Mega sepertinya belum membukakan pintu. Saya kira itu yang ditanya berulang-ulang oleh Mbak Vita ke Mas Umpida tadi ya. Saya kira memang kemudian wajar kemudian publik bertanya apakah Bu Mega betul-betul ketemu Pak Ical atau justru diterima oleh Puan Maharani. Saya kira itu memang menjadi misteri karena tidak ada satu orang pun yang melihat, saya kira ya, selain orang-orang yang hadir di situ. Nah, terkait dengan Golkar, saya kira memang saat ini hampir semua partai politik yang ingin maju mendorong capresnya itu membutuhkan Golkar. Nah, terlihat seperti galau ketika Golkar itu menawarkan, menurut saya masih menawarkan Pak Ical baik itu sebagai capres, kalaulah mungkin nanti ke Demokrat, maupun cawapres kepada Prabowo maupun ke Jokowi. Nah, disitulah kemudian partai-partai melihat gitu, mereka inginkan Golkar, tapi sepertinya mereka tidak menginginkan Pak Ical di situ gitu. Jadi misal ya, saya contohkan santer yang muncul di beberapa media bahkan di publik, misalnya justru yang dilirik oleh PDI adalah misalnya Pak JK. Kemudian yang dihembuskan oleh saudara kita adalah Pak Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi itu adalah kader-kader Golkar yang diperlukan oleh partai-partai lain gitu loh. Nah, sementara Golkar masih terus mengupayakan terus agar Pak Ical, itulah tadi disampaikan juga, akhirnya seperti galau gitu loh. Kadang-kadang mau jadi capres, mungkin ketemu dengan Demokrat, bagaimana kalau saya jadi capres, lalu kemudian nanti ketemu dengan Prabowo, ya cawapres juga nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau melihat bahasa tubuhnya sendiri, sebenarnya PDI Perjuangan cukup membuka tangan tidak untuk merangkul Golkar sendiri? Saya melihat secara politik memang partai PDI ya memerlukan Golkar ya dalam sisi ini. Memang untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres sudah selesai saya kira dengan 3 partai. Tapi yang diperhitungkan oleh PDIP adalah saat ini, pertama adalah wacana untuk menduetkan Jokowi JK itu sangat kuat. Itu ya. Artinya apa? Tidak bisa dibantahkan bahwa JK adalah kader Golkar. Kalau itu didorong, maka otomatis Golkar akan ikut ke situ. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian di parlemen juga diperlukan oleh PDI. Nah, ini yang dihitung. Kalau plus Golkar di dalam parlemen, saya kira itu sudah 50% lebih. Nah, ini aman sekali untuk menjaga bagaimana stabilitas hubungan ya antara nanti eksekutif dengan legislatif. Itu yang terus diupayakan oleh PDI. Baik. Bang Umpida, tapi kalau misalnya ini sudah ketemu dengan beberapa ketua umum ya, chance-nya sendiri ingin merapat kemana? Ya, dalam konteks koalisi sekarang ini ya, kalau kita lihat dikarenakan hasil perolehan pemilu itu hampir rata ketika dari mulai, ya maksudnya memang ada pemenang 1, pemenang 2, tapi kan kalau persentase itu tidak terlalu bedanya, tidak terlalu jauh ya. Dan yang jelas, ini kalau konsepnya seperti ini, nanti kalau tidak dibentuk suatu koalisi yang kuat, persoalannya apa? The next presiden atau presiden yang akan terpilih ini akan mudah di-impeach. Karena permainan fraksi-fraksi yang sangat liquid gitu, yang sangat cair begitu kan. Nah, sehingga dukungan daripada Golkar, baik ketika mencalonkan Pak Ical sebagai capres ataupun mungkin opsi yang nomor 2 tadi yang disebutkan oleh Pak Hari gitu ya. Nah, ini bisa saja kemudian menjadi menarik gitu, dikarenakan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Merapat ke ini? Ke Demokrat? Ya, kalau Demokrat kan sebenarnya pembicaraan kita juga masih dalam konteks satu koalisi sekarang pun gitu ya, dan beberapa saat yang lalu juga memang sudah ada pembicaraan sebelum pileg begitu ya, bahwa memang ada kesepakatan antara Pak SBY dengan Pak Ical. Namun kan outcome daripada pileg berubah gitu, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan baru lah. Nah, ini tinggal bagaimana Demokrat lah gitu ya. Tapi saya juga menyayangkan adanya statement-statement dari Wakil Ketua Umum yang menyatakan kecewaan terhadap Partai Demokrat dan lain-lain gitu. Kalau menurut saya nggak perlu itu keluar juga gitu ya. Padahal sebenarnya kan seharusnya kita justru membuat
situasi itu juga intim gitu. Bagaimanapun juga kita masih dalam konteks koalisi ini masih ada sekarang ini. Baik, oke, nanti saya juga tanya nih kepada Bang Ramadan Pohon, mungkin tidak sih kita menikahkan antara Golkar dan juga Demokrat nanti? Tergantung maharnya. Tergantung maharnya. Oke, berapa maharnya nanti di segmen selanjutnya. Ya, pemirsa, memang kalau kita melihat komunikasi politik ini sangat penting, namun kalau komunikasi politik tidak juga menemukan kata sepakat, justru menjadi sasaran sindiran dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ketika mendeklarasikan Jokowi sebagai bakal capres PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB pada Rabu lalu. Mega juga menyindir parpol yang berubah arah meskipun sudah menyatakan dukungannya. Kita lihat pernyataan Megawati berikut ini. Saya berjuang selama ini, waktu model-model kayak gini, kan juga ada. Hari ini, malam ini teken, deal jadi, besok pagi udah ke tempat lain. Ya saya ndak mau gitulah. Orang namanya bangsa Indonesia kan punya adat istiadat ya. Jadi istilahnya depan-depan. Kalau iya ya iya, kalau ndak ya ndak. Saya cuman begitu. Meskipun banyak yang mengatakan nanti kalau kita tinggalan sendiri loh Bu. Kalau cuman sorangan baik nyarinya setengah mati kayak 2009. Tidak apa-apa. Karena bukannya sombong. Karena ini adalah perjalanan perjuangan dari partai saya. Ya, itu tadi pernyataan dari Megawati. Ya luar biasa ya pernyataan. Langsung melihatnya ke sini nih, merasa tersindir. Luar biasa lah. Sebenarnya nggak ada itu kan bisa apa mereferensi kepada siapa saja gitu. Dan yang berkomunikasi dengan PDIP kan tidak hanya Golkar kan, ada juga partai-partai lain gitu ya. Tapi ya memang kalau misalnya kemudian Bu Mega kan, saya semakin lama semakin respect sama beliau ini. Dikarenakan di dalam konteks perjalanannya, dulu kan orang banyak ya istilah skeptis ya terhadap kepemimpinan Bu Mega, tapi sekarang saya melihat beliau ini adalah seorang negarawan yang luar biasa begitu. Pertama dari statement-statementnya sangat konsisten, yang kedua juga berani memunculkan anak-anak muda di dalam konteks politik ini luar biasa. Tapi kalau seperti diterima atau tidak gitu ya, sampai saat ini kan masih kita bisa istilahnya PHP ya, kalau istilah zaman sekarang, apa tidak lebih baik ke sini saja, ke Demokrat ya mungkin sudah ya, karena juga dari menerima dengan tangan terbuka ya? Begini, bahwa sebenarnya belum ada terjadi pengerucutan di sini ya. Kalau bagi Demokrat sendiri, semua opsi yang ada kan masih hidup ya. Kita masih bisa bersama PDI Perjuangan, masih dengan Golkar, dengan Prabowo Subianto, ataupun bersama partai-partai yang lain untuk membentuk koalisi, dan kemudian termasuk juga dengan opsi untuk menjadi oposisi, tapi setelah kalah pilpres dulu kan begitu. Dan jadi saya kira pembicaraan ada yang mengatakan, oh ini terlalu lama. 3 pekan yang lalu saya sudah mengatakan politik Indonesia itu adalah politik injury time, politik last minute, bukan hanya last minute, last seconds, detik-detik terakhir juga masih bisa. Tapi bukannya malah bahaya ya kalau misalnya keputusannya? Bukan masalah bahayanya, semua kan harus ada informasi itu kan harus lengkap, pembicaraan-pembicaraan, dan saya masih bersyukur ya, bangsa Indonesia ini masih bersyukur bahwa masih terjadi komunikasi politik antara pemimpin parpol yang satu dengan yang lainnya, semua masih berlangsung. Dan tidak ada yang gaya keras-kerasan. Nah di Demokrat sendiri kita opsi semuanya terbuka. Dan kita juga tidak dengan beban yang berat di sana. Dan sekarang juga misalnya dengan Golkar. Ya, kalau kita lihat bahwa Golkar masih berkomunikasi dengan yang lain-lain, itu tanda sehat. Ya. Dan berarti tidak benar yang mengatakan bahwa Demokrat galau, akan ditinggal, atau apa segala macam. Nah, kita lihat apakah PDI Perjuangan sudah mempunyai cawapresnya? Belum. Lah, tapi ya, dari Demokrat juga sampai saat ini menunggu apa sih Bang? Sebenarnya menunggu hasil konvensi sendiri untuk apa? Ada tahapannya, ada mekanisme internal. PDI Perjuangan mempunyai mekanisme internal sendiri. Golkar mempunyai mekanisme internal sendiri. Rapimnas nanti yang akan menentukan mereka ya. Dan besok sampai hari Minggu gitu. Nah, di Demokrat kita juga ada mekanisme internal, yaitu Majelis Tinggi. Nah, Majelis Tinggi ini mendapatkan informasi, ya kan, dari usulan-usulan dari pelbagai pihak, dari kader, non-kader, termasuk juga dari pakar dan media, dan semuanya itu masuk menjadi bahan pertimbangan. Dan pertama kita lihat pengumuman konvensi. Nah, pengumuman konvensi ini kan digodok, ya. Apakah selisihnya itu masih dalam batas rasional tidak untuk bertarung
dengan posisi nomor 1 di survei atau posisi nomor 2 atau nomor 3. Tapi kalau misalnya terlalu jauh dengan posisi nomor 5 atau nomor 4 pun, apakah kita secara ini kita paksakan juga? Saya kira akan dipertimbangkan iya, tetapi untuk sampai berlaga memaksakan, saya kira perlu kehati-hatian. Memaksakan, jadi ada besar kemungkinannya mungkin tidak juga melahirkan ada nama baru nanti di konvensi yang mungkin bisa diusung. Demokrat sendiri kan bukan partai pemenang pemilu, iya. Ya artinya juga tanpa capres pun bukan berarti kekalahan bagi Demokrat gitu ya. Kan masih ada juga wapres masih ada, ya, ataupun untuk bersama di pemerintahan juga masih ada. Sampai juga tidak di pemerintahan itu juga tidak ada masalah. Di oposisi juga sehat toh, ya kan, kita mengawal jalannya pemerintahan supaya diluruskan. Dan tunggu, potensi besan masuk berarti merapatnya ke namanya yang tidak usah disebutkan itu ya. Ini kan masalah politik kenegaraan ya. Ada memang yang kekerabatan, tetapi kan begini. PAN juga punya mekanisme sendiri saya kira ya. Nah di Demokrat juga ada majelis tinggi, ya ketuanya Pak SBY di sana. Dan kalau misalnya segala sesuatu itu udah begitu mudah untuk nanti akan begini selesai, tidak akan ada misalnya Pak SBY mengundang sampai 33 pemimpin daerah dari provinsi Demokrat itu bertemu di Cikeas dan kemudian tidak ada rapat-rapat majelis tinggi dan tidak ada. Karena apa? Udah selesai. Karena apa? Faktor yang tadi katakan besan. Saya kira ini persoalan yang di luar dari kekerabatan. Ya. Ini persoalan bangsa, persoalan negara dan tentang masa depan Partai Demokrat sendiri. Nah, jadi kami menghormati bahwa kalau di PDI Perjuangan segala sesuatu kan pada ketum, ya, dan kita hormati di sana. Nah, kalau di Golkar, karena ini seperti PT gitu ya, pemilik sahamnya kan banyak sekali, sampai Pak Ical bilang bahwa kewenangan itu bukan ada di saya, tapi di Rapimnas. Baik. Nanti saya juga akan nanyakan kepada Mas Heri ini sebenarnya. Jadi kata kunci itu sebenarnya kita lihat nanti Minggu malam apa yang terjadi di Golkar. Atau besok ya. Sebenarnya bisa kelihatan. Baik. Itu yang kita tanya nanti sama Mas Heri. Sebenarnya cukup bijaksana tidak langkah yang diambil oleh Demokrat, karena banyak juga yang mengatakan banyak partai ini menantikan langkah seperti apa nanti akan diambil oleh Demokrat sendiri. Tapi nanti jawabannya di segmen selanjutnya ya Mas Heri. Ya, kita masih memperbincangkan tentang peluang poros baru pemirsa. Mas Heri, tadi saya sempat menanyakan kalau tadi juga Bang Ramadan Paul sudah menjelaskan sebenarnya apa pertimbangannya ya sampai harus menantikan konvensi. Kalau Anda sendiri melihat apakah ini cukup bijaksana? Karena saya juga yakin banyak partai-partai juga termasuk mungkin Partai Golkar masih menunggu langkah diambil oleh Demokrat sendiri. Gini, ini karena memang di awal-awal ketika quick count itu kan kita bicara 3 poros. Tapi dalam perjalanan kemudian Golkar tipis sekali kansnya untuk mendorong capresnya. Lalu kemudian itu berubah. Memang posisi Partai Demokrat di situ strategisnya memang mereka agak sulit memang untuk mengajukan capres ya dengan 11 peserta konvensi itu, tapi peluang mereka untuk masuk pada RI2 itu sebenarnya peluangnya agak besar ketika itu ya. Nah, sampai sekarang saya kira begini, semua partai politik itu sudah tahu bagaimana perilaku politik mereka masing-masing. Itu kemudian ditunggu. Nah, kelebihan daripada Partai Demokrat saya kira ada 2 hal. Pertama, dengan perolehan suara 10% itu 10,19 itu kemudian memiliki posisi tawar menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sosok SBY itu masih berpengaruh dan banyak pihak termasuk kita juga para pakar mengatakan siapapun tokoh yang di-endorse oleh SBY ini masih memiliki peluang untuk bisa bersaing. Artinya 2 poin itu yang dimiliki oleh Demokrat dan diketahui oleh partai-partai yang lain kondisi itu. Nah, kemudian bagaimana dengan Golkar? Nah, Golkar juga seperti itu sama dalam posisi yang menurut saya tadi bahasa kita galau tadi. Mereka dinantikan oleh partai-partai politik, dinantikan oleh Demokrat, dinantikan oleh Gerindra, dinantikan juga oleh PDIP. Tapi dalam posisi seperti sekarang, sinyal yang diberikan Bu Mega misalnya, atau elit-elit PDIP yang lain mengatakan bahwa oke, Golkar, tapi jangan sekarang gitu loh. Jadi dalam realitas politik mereka membaca bahwa posisi Golkar dengan
perolehan 14% suara, mereka di posisi kedua, nanti juga sekitar 90-an ya kursi di parlemen, itu juga akan sangat berpengaruh. Tapi untuk menurut mengawal Anda sendiri, itu. Mas Heri, sebenarnya apakah ini memang sudah saatnya bagi Golkar untuk menentukan sikap daripada berusaha untuk menjalin komunikasi politik lah ya ke semua partai nih, ke para Saya kira Golkar ini nanti mereka akan menentukan lewat Rapimnas, tapi peluang yang akan dibaca adalah pada posisi itu ya, saya kira di bawah kepemimpinan Pak Ical, partai mana yang nanti akan memberikan bergen lebih. Artinya seperti itu. Paling tidak cawapres. Ya, persoalan siapa saya kira nanti di Rapimnas itu akan sangat alot. Jadi kalau sekarang PDIP misalnya atau Gerindra menawarkan tanpa syarat, jangan sekarang, cawapresnya kami yang menentukan, Golkar masih terus akan seperti itu dia. Tapi kalau sudah ada yang memberikan jaminan bahwa misalnya, katakan yang mencuat adalah oke, kami dukung misalnya sinyal diberikan pada Pak JK, maka saya kira selesai. Dan tidak akan ada lagi topik kita hari ini poros baru itu. Karena ketika sebenarnya poros ini sudah hampir mati ini. Kita tidak akan bicara ini ketika Rabu malam Kamis, saya nggak salah, ketika Pak Ical ketemu dengan Jokowi. Dan semua orang mengatakan sudah selesai ini. Karena Demokrat pun sudah tertutup gitu. Jadi sebenarnya penentunya adalah di Golkar, bukan di Demokrat ya? Memang Golkar. Golkar dinantikan oleh semua partai politik dan Golkar memiliki posisi yang strategis untuk menentukan kemana arahnya dan itu selesai. Makanya kalau kemudian Demokrat bisa membangun komunikasi politik dengan Golkar, lalu kemudian memberikan bergen yang positif pada Golkar di bawah kepemimpinan Pak Ical ya. Kenapa ini saya garis bawahi? Karena dinamika internal di Golkar itu beragam-beragam, gitu ya. Ya, di bawah kepemimpinan Pak Ical, saya kira secara resmi bisa jadi poros baru akan terjadi. Tapi kalau tidak itu, Golkar akan lebih nyaman ke PDIP, punya kans menang lebih besar, atau skenario berikutnya kepada Gerindra. Nah inilah saya kira skenario baru ini yang terus dimainkan dan ini disadari semua oleh politisi dan disadari oleh elit. Gitu. Oke, kita akan berbincang lebih lanjut nanti soal masalah poros baru ini. Saya sudah dapat harus jeda lagi. Ya pemirsa, manuver para elit partai untuk mengamankan kursi eksekutif ini bergantung pada perimbangan kursi di DPR. Bila mengacu dari koalisi yang akan terbentuk, maka potensi suara di parlemen hanya berbeda tipis. Nah, berikut ini akan kami tampilkan grafik tentang peta koalisi yang sudah terjadi dan yang mungkin akan terjadi di pertarungan Pilpres 9 Juli mendatang. Ini poros Capres Jokowi sementara berjumlah 191 kursi, jumlah itu diperoleh dari PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB yang juga secara pasti sudah menyatakan dukungannya. 280. Ya, ini untuk Jokowi. Lalu poros Prabowo di parlemen diperkirakan mencapai 201 suara. Angka ini didapatkan dari koalisi Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional. Ya, juga PKS. Sedangkan untuk Partai Demokrat, Golkar dan Hanura belum menentukan sikap untuk bergabung atau membentuk koalisi baru. Jika suara mereka digabungkan dan membentuk poros alternatif, maka akan berjumlah 168 suara. Lumayan nih sebenarnya kalau misalnya kita hitung-hitung ya. Tapi belum baku ini, belum baku karena juga P3 dan PKS belum ada membubuhkan tanda tangan apapun. Jadi masih bisa berubah arah ya? Masih cair. Makanya saya katakan bahwa kunci itu sebenarnya bukan ada di Golkar, tapi di semuanya ini. Semuanya memegang kunci masing-masing. Ya, tinggal bagaimana komunikasi politik menjelang terakhir. Nah, itu nanti yang akan menentukan. Kalau di Golkar jelas kita tunggu aja minggu malam apa yang terjadi di Golkar. Itu yang akan menentukan apa yang akan terjadi, siapa mau bertemu siapa pada hari Seninnya. Jika nanti misalnya ternyata Demokrat memutuskan untuk membentuk poros baru ya, apakah nanti Golkar ada kemungkinan ke Demokrat? Tapi kalau kita ngeliat dari psikologi partainya sendiri memiliki banyak kesamaan dan kerjasama di kabinet sebelumnya? Kan Pak Ical sendiri bilang bahwa keputusan dari Partai Golkar itu bukan di dia pribadi begitu, tapi ada di Rapimnas. Nah, kalau kita lihat peta Rapimnas, ada sekitar 10 organisasi yang di pusat yang akan terlibat dan kemudian 33 DPD. Nah, ini kan kalau dihitung-hitung begitu ya, bisa terjadi sesuatu yang sangat cair dan sangat unpredictable gitu. Tapi pasti mindsetnya adalah untuk mencari yang peluang menangnya tinggi ya. Dan pada saat ini terus terang saja, kalau saya jajak pendapat ke teman-teman internal Golkar, opsi untuk bermitra dengan Demokrat itu merupakan opsi yang sebenarnya juga bunuh diri gitu. Artinya ya pasti main kalah gitu, bukan mendapatkan sesuatu untuk menang gitu. Jadi sebenarnya opsi yang paling cerdas kalau misalnya dalam Rapimnas itu ada dua.
opsi pertama ke Pak Prabowo, yang kedua ke Pak Jokowi kan begitu. Tapi kan sebenarnya paling enak sebenarnya yang sudah ada kader Golkar itu ada di Pak Jokowi gitu kan. Pak JK selalu digadang-gadang disebut-sebut suara itu. Nah, kenapa nggak kemudian Golkar mendorong begini? Ini kan akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dengan Golkar bergabung tadi akan tercapai 2/3 tadi. Jadi istilahnya pasangan capres-cawapres yang seperti saya tadi sebutkan akan sulit di-impeach. Nah, pada saat ini Pak SBY sulit di-impeach karena Demokrat sangat tinggi gitu. Ditambah PKB aja udah cukup gitu untuk menjaga supaya niat-niat impeachment itu juga tertahan gitu. Jadi ini nanti kalau ke depan kalau ada salah-salah sesuatu karena gitu kan, kalau presiden di-impeach, faksionalisasi politik itu kan biasa terjadi, itu sehat. Golkar memperlihatkan faksionalisasi politik yang sehat, partai politik modern, ada faksi-faksinya. Pumpida ini kan faksi dua poros. Kok dua poros? Iyalah. Satu poros saya selalu ada di faksinya Pak Yusuf Kalla. Bukan, dari dulu maksudnya untuk berubah. Iya, maksudnya untuk kan di situ antara apakah ke Prabowo atau ke Jokowi kan itu antara faksi, dua. Iya. Kalau ini kan saya lihat itu pandangan faksinya kan untuk yang dua saya ke ini. Jokowi dan kita minta Pak JK. Nah, tetapi kan ada juga faksi yang lain yang berpikiran kita melihat yang ketiga gitu loh, poros yang ketiga gitu loh. Nah, ada juga yang melihatnya kan ujungnya apa? Yang mana yang paling menguntungkan bagi partai politik, bagi Golkar di situ kan di situ juga. Karena politik itu omong kosong kalau misalnya tidak ada power sharing, nggak ada gitu. Namanya juga partai politik berdiri dia memang untuk merebut pemerintahan atau mempertahankan kan begitu, Bung ya. Waktu kita singkat sekali, Mas. Saya harus potong kita ke Mas Eri. Kesimpulannya menurut Anda bagaimana, apa yang bisa kita nantikan nanti, sikap seperti apa yang akan diambil oleh Golkar dan juga Demokrat? Mungkinkah mereka nanti akan bergabung atau seperti pembacaan saya yang Golkar kita baca masih sekarang akan melihat peluang yang besar lebih tinggi ya. Artinya partai mana yang berpeluang menang dan menjadi pemerintah itu yang disasar. Saya kira itu sudah tahulah bagaimana gaya Golkar. Nah, cuman ada satu hal menurut saya, situasional ini naik turun 2-3 poros ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh pentingnya sosok cawapres. Jadi ada teori yang menyebutkan siapapun yang salah dalam memilih cawapres itu diprediksi akan kalah. Nah, artinya itu juga yang membuat kemudian semua ini menjadi liquid ya. Dan saya kira memang betul kalau nanti misalnya Jokowi salah memilih bukan kader Golkar, lalu kemudian kan tertinggi adalah pada Prabowo, lalu kemudian misal Prabowo lagi-lagi keliru, maka peluang itu ada di Demokrat. di yang baru. Jadi saya kira itu semua masih sangat cair, betul. Dan kita lihat tadi di grafis, PKS itu belum menentukan pilihan. Dan ketika Prabowo Hatta ingin didorong maju, P3 bersuara. Dan ini menurut saya pada last minute akan terjadi situasi juga yang di luar prediksi kita. Saya kira, jadi apapun yang seperti saat ini sepertinya terlihat jelas itu masih bisa flip lagi ya. Bisa kelihatan. Nanti kita tunggu aja hari Senin bagaimana sebenarnya nanti siapa mendukung siapa. Tapi kita harus menutup dulu bersama kita ya. Bukan 1 Juni ya. Oke, baik. Oke. Itu itu nanti kita perbincangkan di perbincangan kita selanjutnya yang off air aja ya. Abang-abang terima kasih. Terima kasih.